Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam bismillah, warahmatullahi alhamdulillah, salatu wabarakatuh. wassalamu ala rasulillah, ma ba'da, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jemaah yang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah, taufik, inayah dan juga ma'unahnya kepada kita semuanya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita haturkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya. Para hadirin, kita awali dengan baca Al-Fatihah ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam wa zurriyyatihi wa ikhwanihi wa sallim wa alaikum warahmatullahi ajma'in. Wa tabi'an wa tabi'ina lahum bi ahsani jami'il malaikatil muqarrabin wa karabin wa ونتعلم وتعلم وتذكر وتذكر والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث عدم الشكر بالله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء الهدى ودلالة الآخر ابتغاء مرضات الله وقربه وفضل رضوانه وعليكم الصالحة وعلى ما نبينا وعلى ما نبي أسلافنا الرجال وصلحون على ما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وربنا في جل كرم وخصم حفظ مؤلف الكتاب المختص اللطيف المختص الصغير الشيخ الإمام العلامة عبد الله بن عبد الرحمن بن حجي وفضل ونفعن ربه وبعلومه وبأسراره وبأنواره وبنفحاته في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعن ربه وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نبيا ورسولا. يا الله يا كريم يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربنا هب لنا من لدنك علما لدنيا وأبصارا بنية ونورا سماويا ونظرا إلهيا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك قد خرجنا من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك من علمنا إلى علمك ومن إرادتنا إلى إرادتك فنعوذ بك أن نقول زورا أو ننشا فجورا أو نكون بك مغرورا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وهم الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. طيب. مرحبا أهلا وسهلا بحضوركم في هذا المكان في هذا Al-Bath Al-Mubashir Bitorikati Zoom. Semuanya terima kasih atas waktunya untuk menyempatkan bergabung dan melanjutkan kajian daripada Al-Mukhtasar Latif. Al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Bahaj wa Fadal mengatakan bahwasanya di dalam puasa ada namanya syarat sah dan juga ada syarat wajib. Syarat sah sudah kita diskusikan pada pertemuan yang lalu, dan pertemuan kali ini kita akan melanjutkan daripada apa yang dikatakan oleh sahibu al-kitab al-Mukhtasar al-Latif, yaitu adalah Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bahaj wa Fadal terkait dengan syarat wajibnya puasa, lebih tepatnya adalah syarat wajibnya puasa Ramadan yang merupakan bagian daripada rukun Islam. Bunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus salah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puasa bagian daripada yang disebut sebagai rukun Islam, maka semuanya wajib untuk berpuasa. Dalam hal ini adalah puasa Ramadan. Faslun. Wa syartu wujubi shaumi Ramadan al-aqlu wal bulughu wal qudratu 'ala shaumi. Syarat daripada wajibnya berpuasa Ramadan, puasa sebulan penuh di bulan suci yang disebut dengan syahrul mubarakun, syahr ataupun bulan yang diberkahi, yaitu bulan Ramadan, sebelum Syawal, setelah bulan Sya'ban. Apa syarat wajib daripada puasa Ramadan? Yang pertama adalah al-aqlu, memiliki akal. Artinya dia mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk, dia dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan kehilangan akal. Kemudian yang kedua adalah al-bulugh, balik, artinya sudah dewasa, yaitu ditandai dengan sudah keluar sperma bagi laki-laki atau mencapai usia 15 tahun, dan bagi perempuan sudah haid atau berusia 9 tahun. Wal qadratu 'ala shaum. Kemudian yang ketiga, syarat wajib puasa Ramadan adalah mampu melakukan puasa.
Kenapa? Karena bagi orang yang tidak mampu melakukan puasa, maka puasa tidak wajib baginya. Maka disebutkan dalam ayat Al-Quran Karim, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Artinya kalau orang tidak mampu, maka boleh untuk berpuasa. Misalkan dia adalah orang yang marid, ataupun dia adalah orang yang safar, yang kemudian safar tersebut menjadikan ataupun mengharuskan dia berbuka karena mungkin jauhnya perjalanan menguras tenaga, energi, pikiran, sehingga tidak mampu untuk berpuasa. Tentu tidak berpuasa di sini nanti ada konsekuensinya, itu adalah mengganti puasa tersebut. Baik, menggantinya dengan apa? Akan kita ketahui terkait dengan qada puasa dalam bab tertentu, bab khusus. Ya, apakah qadanya adalah dengan puasa? Ya, bisa jadi. Atau qadanya dengan membayar fidyah? Ya, bisa jadi. Atau berpuasa sekaligus bayar fidyah? Bisa jadi juga. Ala kulli hal bahwasanya puasa, untuk melakukan puasa adalah bagian daripada syarat wajib. Bila dia tidak puasa, tidak mampu, maka tidak wajib baginya melakukan yang namanya puasa. Kemudian dikatakan wa yu'maru bihi sabi. Dikatakan wa yu'maru bihi sabi. Diperintahkan seorang yang sabi, artinya dia orang yang masih belum balik. Orang yang calon menjadi orang dewasa. Sudah menjadi anak yang tamyiz. Ya, tapi dia masih belum balik. Kalau seperti itu ya perintahkan saja untuk berpuasa. Idza ataqa li sab'in, ketika dia sudah mencapai usia 7 tahun. Sudah dilatih sejak usia dini, yaitu usia 7 tahun. Kalau sekarang 7 tahun adalah usia kelas 1 SD ataupun 1 madrasah ibtidaiyah. Wa yudrabu 'ala tarkihi li 'ashrin, dan juga mendidiknya dengan pukulan. Artinya diberikan tarbiyah anak tersebut apabila di usia 10 tahun dia menegakkan salat. Tentu pukulan di sini bukan sembarang pukulan. Pukulannya adalah darbatu ta'dibin. Dalam redaksi fikih, ulama membahasakan dengan redaksi yang lain, itu adalah darbatan ghaira mubarrihin atau darbata ghairi mubarrihin. Dengan pukulannya tidak menjadikan cedera, luka-luka, catu, dan menjadikan ya, fisiknya rusak. Bukan seperti itu. Yudrabu ala tarkili 'ashrin, ketika usia 10 tahun dia meninggalkan salat, maka orang tua ataupun wali dia mengingatkan dengan cara diterbiah, kalau diperlukan yaitu dengan dipukul. Kalau sekarang mungkin bisa dikiaskan, analogikan, yaitu adalah mungkin bisa dicubit, atau mungkin bisa juga disabet dengan menggunakan alat yang tidak menjadikan badan luka. Ya, mungkin menggunakan bantal dan lain sebagainya, sehingga tidak menjadikan daripada anak tersebut badannya terluka, berdarah-darah, atau na'udzubillah rusak fungsi daripada organ tubuh. Tidak seperti itu. Wa yujuzul al-fitru lil musafiri safaran tawilan mubahan, bagi orang yang melakukan perjalanan panjang yang diperbolehkan. Perjalanan tersebut tidak mengandung kemaksiatan. Perjalanan yang memang diperkenankan menurut syariat dan tidak melanggar aturannya Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan panjang, maka boleh bagi orang tersebut untuk membatalkan puasa, meskipun toh dia itu mampu melanjutkan puasa. Jadi meskipun toh dia mampu melaksanakan puasa terus dalam perjalanan itu, ya, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya puasa lebih bagus. Ya, kalau misalkan mampu untuk melanjutkan tetap berpuasa, maka lebih bagus untuk tetap berpuasa. Terus kemudian walil maridi idza khafa ad-darar. Bagi orang yang sedang sakit, apabila dia dalam keadaan khawatir akan membahayakan pada dirinya, maka diperkenankan juga untuk berbuka. Wal hamili wal murdi idza khafata ala anfusihima aw ala al walad. Dan bagi orang yang mengandung, hamil,
wal murdi, orang yang menyusui perempuan tentunya, idza khafata, ketika si perempuan yang hamil ataupun yang menyusui ini khawatir pada diri dia sendiri, au 'alal walad, ataupun mengkhawatirkan orang lain, yaitu adalah anak. Maka kalau seperti itu bagaimana? Maka boleh untuk tidak berpuasa, artinya membatalkan puasa atau berbuka. Baik. Hanya saja berbedanya bagi orang yang hamil dan murdi, orang yang hamil dan orang yang menyusui ini, perempuan yang mengandung dan orang perempuan yang menyusui ini, ketika dia mengkhawatirkan terhadap dirinya sendiri, maka dia nanti boleh untuk berbuka, membatalkan puasanya, dan dia wajib mengqadha. Wajib mengqadha puasanya. Tapi kalau yang dikhawatirkan adalah faktor eksternal, yaitu adalah anak. Karena anak itu bagian lain, maksudnya bukan jasad dia, tapi ya bagian daripada darah daging, tapi bukan jasad daripada yang bersangkutan. Maka kalau seperti ini mengkhawatirkan faktor eksternal, yaitu adalah anak, kalau seperti itu maka dia wajib membayar fidyah dan juga mengqadai puasa. Walimungkiri hayawanin musyrifin 'alal halak, bagi orang yang menyelamatkan hewan yang dimuliakan oleh syariat Allah yang sedang diambang kematian, maka boleh untuk kemudian membatalkan puasa. Batalkan puasa daripada puasa kewajiban dia. Untuk membatalkan nanti juga wajib untuk mengqadai ketika ada waktu untuk mengqadha. Itu maksud daripada walimukidhi hayawanin musyrifin 'alal halak. Artinya dia membatalkan puasa karena mungkin menyelamatkan hewan musyrifin yang dimuliakan secara syariat 'alal halak, sedang diambang daripada kematian. Baik. Terus kemudian dikatakan setelah itu oleh Al-Imam Al-Alama Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bahad Baqaddal, wa yaqduna kulluhum. Semua yang tadi membatalkan puasa atau berbuka, maka tetap wajib puasa tersebut untuk diqadai seluruhnya. Wajibu al-qada'i li kulli yawmin muduna ala man afṭar inqadhi hayawan musyrifin ala al-halaki. Dikatakan oleh Syekh Abdullah bin Hajj Baqaddal, wajib ma'al qadha, selain mengqadha, bagi orang yang tipe ini juga wajib setiap harinya mengeluarkan, setiap hari yang dia tinggalkan untuk tidak berpuasa, setiap harinya dia wajib untuk mengeluarkan 1 mud. Ya, 1 mud. 1 mud itu kira-kira ya 700 gram. Man afṭar yawanin, bagi orang yang membatalkan puasa untuk menyelamatkan hayawan muhtaramin yang dimuliakan oleh syariat. Musyrifin, ya, musyrifin yang mulia, ya, yang mulia. Mulia maksudnya di sini adalah hewan yang memang tidak diperintahkan oleh syariat untuk dibunuh ataupun dimusnahkan. Baik. Terus kemudian kata Syekh Abdurrahman Bahad Fadl, muhtaramin musyrifin 'alal halaki. Ini bagi orang yang membatalkan puasa karena menyelamatkan hewan yang memang hayawan tersebut itu dalam keadaan diambang kematian, maka orang tersebut juga selain wajib mengqadha, juga nanti wajib membayar 1 mud setiap hari yang dia tinggalkan untuk tidak berpuasa. Wa 'alal hamil wal murdi, juga wajib bagi orang yang hamil dan juga orang yang murdi. Tadi sedikit sudah saya singgung. Bagi orang yang hamil dan murdi, ketika dia mengkhawatirkan pada faktor eksternal, itu adalah anaknya. Jadi dia membatalkan puasa bukan khawatir atas dirinya ataupun jasadnya ataupun pada badannya dia sendiri, tapi dia khawatir pada anaknya. Kalau seperti itu, dia wajib juga selain mengqadha puasa untuk membayar fidyah. Baik. Berapa fidyahnya? Setiap hari yang ditinggalkan 1 mud, kurang lebih 700 gram. Wa 'ala man akhkhara al-qadha, dan juga bagi orang yang mengakhirkan qadha, artinya dia menunda qadha daripada kewajiban dia berpuasa Ramadan sampai kemudian ketemu pada Ramadan
tahun depannya, ila Ramadan akhir. Jadi dia selama setahun tidak mengqadha sampai ketemu bulan puasa selanjutnya, maka dia selain mengqadha juga wajib untuk membayar fidyah berupa 1 mud per hari dari yang dia tinggalkan untuk tidak berpuasa. Dengan catatan bi ghairi udhrin, apabila hal tersebut dilakukan dengan tanpa uzur. Ya, kalau dengan menggunakan uzur bagaimana? Ya nggak apa-apa. Misalkan dia memang sakitnya panjang hingga akhirnya selama setahun penuh sampai ketemu bulan Ramadan selanjutnya dia tidak mampu untuk melakukan qadha puasa. Kalau seperti itu berarti uzur. Atau lupa, misalkan setahun itu lupa. Nah, namanya lupa juga uzur. Dan alasan-alasan yang bisa diterima secara syariat. Wa man aftara bighairi uzrin, barang siapa itu kemudian membatalkan puasa tanpa adanya alasan yang dibenarkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala, misalkan dia membatalkan puasa karena malas. Batalkan puasa bahwasanya dia tidak mau memenuhi perintahnya Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tidak percaya ataupun tidak mengamalkan dan tidak mau mengamalkan daripada perintah Allah tersebut dan membatalkan puasa, maka hukumnya adalah wajib alaihil qadha alal fawr. Dia wajib untuk mengqadhanya secepat mungkin, segera mungkin, ya. Ini adalah konsekuensinya. Artinya meninggalkan puasa tanpa ada alasan dibenarkan oleh syariat, maka harus segera diqadha. Nah, kalau dia menunda-nunda, setiap penundaan yang dia lakukan berkonsekuensi berdosa. Ya, dia mendapatkan dosa. Semakin lama dia menunda, maka dosanya semakin menumpuk. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian Syekh Abdullah bin Abdurrahman bin Hajj Bafadhal mengatakan dalam fasal selanjutnya, faslun, menjelaskan tentang i'tikaf wa syurutus sihhatil i'tikafi. Kenapa di sini i'tikaf dijelaskan setelah berpuasa? Lebih tepatnya setelah syurut, setelah wajib, syarat sahnya puasa dan syarat wajibnya puasa, karena biasanya orang yang berpuasa itu banyak menghabiskan waktunya untuk mengisi pagi siangnya untuk beribadah. Di antara ibadah yang dianjurkan di bulan Ramadan itu adalah memperbanyak i'tikaf. Maka dijelaskan di fasa selanjutnya oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman bin Hajj Bafadhal dengan fasal tentang i'tikaf. Syarat-syarat daripada sahnya i'tikaf, yang pertama adalah an-niyah. Ini adalah meniatkan di dalam hati bahwasanya dia akan i'tikaf di tempat yang memang sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh aturan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua al-lubthu. Ini adalah berdiam. Di mana berdiamnya? Di masjid tempat orang melakukan salat. Wal Islam, orang tersebut adalah orang yang beragama Islam, Muslim. Wal aqlu, dan orang yang memiliki akal, artinya sadar, tidak dalam keadaan gila, mabuk, ataupun dalam keadaan linglung. Wan naqa'u 'anil haid, bersih ya daripada haid. Ini darah yang keluar dari farji perempuan dalam keadaan sehat dan merupakan qadrat dan kebiasaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi perempuan dalam masa-masa subur ataupun perempuan-perempuan yang masih belum menopause. Wa nifas, juga harus bersih daripada nifas, ya. Ini adalah darah yang keluar setelah melahirkan, sempurnanya melahirkan. Wa taharatu 'anil janabati, kemudian suci daripada hadas besar. Janabah, hadas besar, ya. Mungkin hadas besar itu adalah berhubungan suami istri, hadas besar. Ya, keluar sperma, hadas besar juga. Dan yang lainnya. Baik. Tidak diperkenankan apabila dalam keadaan hadas besar melakukan yang namanya i'tikaf. Para hadirin jamaah partisipan yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Rukun selanjutnya daripada rukun Islam yang perlu dibahas dan penting untuk diketahui yaitu haji. Itu adalah melakukan ibadah haji. Dan kebetulan pada hari ini termasuk daripada bulan haji. Itu adalah bulan Zulhijjah, di mana para kaum muslimin diwajibkan bagi yang mampu untuk melakukan ibadah haji di bulan Zulhijjah ini. Baik, dan sekarang kita akan bahas tentang
haji. Disebutkan dalam ayat Al-Qur'an Karim, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Bagi Allah Subhanahu wa taala wajib bagi manusia itu melakukan haji ke Baitullahil Haram. Bagi yang enggak percaya atau kufur dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka Allah sesungguhnya adalah zat yang tidak membutuhkan daripada amal daripada manusia. Tapi sesungguhnya manusia yang butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Wajibu al-haji, wajibu al-hajju wal umratu, wajib melakukan haji dan umrah alal muslim bagi orang yang beragama Islam, al-balik yang sudah dewasa, al-akil yang berakal, tidak hilang akalnya, al-hurri yang merdeka, bukan budak atau hamba sahaya, al-qadiri alaihi binafsih, yang mampu pada dirinya sendiri, binafsihi atas dirinya, atau bighairihi atau dengan selainnya, in ajaza bimaradin, apabila dia tidak mampu sebab sakit. La yurja buruhu au kibarin, yang mana sakitnya itu tidak bisa diharapkan sembuhnya, mungkin sakitnya adalah sakit yang dalam level kronis, ya, ataupun penyakitnya sudah sangat parah sehingga tidak diharapkan ataupun susah untuk diharapkan bahwasanya itu akan sembuh. Misal orang dalam keadaan stroke, ya, atau misalnya sudah dalam keadaan masya Allah di atas ranjang dan tidak bisa bangun selama bertahun-tahun dalam keadaan sakit. Artinya la yarja wuruhu. Tentu ini mengikuti daripada arahan orang yang ahli di bidangnya, itu adalah ahlut tib, yaitu adalah dokter ataupun orang yang membidangi bidang kesehatan. Au kibarin, atau karena dia sudah tua renta, kalau dia berangkat menuju ke Baitullahil Haram, melakukan tawaf 7 kali putaran, kemudian sa'i Safa Marwah, dan kemudian mengambil namanya tahallul, dan sebelumnya di awal itu mengambil miqat, perjalanan daripada negaranya menuju ke Saudi Arabia untuk melakukan yang namanya ibadah haji, itu berat bagi dia, bagi orang yang sepuh, malah kemudian jadi masyaqqat dan malah membahayakan dia, bahkan bisa menjadikan dia justru fisiknya semakin tidak baik dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Ya udah, berarti dia tidak perlu untuk berangkat haji, tapi dia meminta badal haji dihajikan oleh orang lain atas nama dia. Baik, hakada. Oleh karena itu, perlu kiranya mengetahui daripada syarat dan juga rukun daripada haji. Apa saja rukun-rukun daripada haji atau fardu-fardu haji disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bala Haji wa Fadal dengan kata beliau, faslun furudul haji khamsatun. Pasal bahwasanya fardu atau rukun-rukunnya haji ada 5. Al-ihram, yang pertama al-ihram, niat untuk melakukan ibadah haji, ihram haji. Yaitu an-niyah bil qalbi wa an-niyah bil qalbi, yaitu meniatkan di dalam hati, ya. Meniatkannya setelah dia berada di miqat, ya, baik itu miqat makani di tempat-tempat tertentu yang sudah dijadikan sebagai awal dari melakukan ibadah prosesi haji, ataupun miqat zamani, yaitu adalah waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai waktu melaksanakan ibadah haji. Kemudian wal wuquf bi Arafah, yang kedua adalah wukuf di tanah Arafah. Wukuf di tanah Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Nah, Rasulullah SAW mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu yang paling inti adalah di Arafah. Karena haji saja yang ada rukun berupa wukuf di Arafah. Umroh tidak ada. Kemudian wa tawafu ba'dal wukuf, melakukan tawaf setelah wukuf di Arafah. Ya, disebut dengan tawaf rukun atau tawaf ifadah. Kemudian yang keempat, sa'i, kemudian sa'i. Sa'i baina Safa wal Marwah 7 kali putaran. Tadi tawaf 7 kali putaran, posisi Ka'bah berada di sebelah kirinya, dia berjalan ya melawan daripada arah jarum jam. Ya, arah jarum jam, merawan daripada arah jarum jam. 7 kali putaran dimulai daripada rukun Hajar Aswad. Itu tawaf. Sa'i juga 7 kali putaran ya, dari Safa ke Marwah 1, Marwah ke Safa 2, kemudian seterusnya ya sampai 7 kali, nanti berakhir di Marwah. Jadi di hitungan ganjil itu adalah Safa dan Marwah. Jadi
Sofa ke Marwah itu hitungan ganjil. Sofa ke Marwah hitungan ganjil. 1, 3, 5, 7. Nah, sedangkan Marwah ke Sofa itu ada hitungan genap. 2, 4, 6. Sehingga akhirnya nanti berakhir di Marwah. Ya, 7 kali putaran berakhir di Jabal Marwah. Sekarang Jabal Marwah sudah dibangun dan sudah nyaman bagi jamaah haji. Jadi tidak ada gunungnya, tidak ada bukitnya, sudah berupa gedung yang beberapa lantai dibangun beberapa lantai demi kenyamanan daripada jamaah ketika melakukan ibadah haji ataupun umrah. Kemudian wal halqu, ya ini adalah memotong rambut yang disebut dengan tahallul. Awit taksir ataupun memedekkan rambut. Al halqu menggundur rambut dan at-taksir memedekkan rambut. Yang utama bagi laki-laki adalah halqu, menggundur rambut. Bagi perempuan yang lebih utama adalah taksir, memendekkan rambut saja. Menggundur rambut. Ini disebut dengan tahallul. Kalau sudah tahallul, ya maka dia sudah selesai prosesi daripada ibadah hajinya. Baik. Wajibatul haji. Dalam haji selain rukun ataupun fardu juga ada kewajiban-kewajiban haji. Loh, apa bedanya wajib dan rukun? Oh, bedanya kalau rukun itu adalah apabila dia tidak melaksanakan rukun itu, maka tidak bisa diganti dengan kafarat. Tidak bisa diganti dengan apapun kecuali yang melakukan rukun itu. Itu adalah rukun. Tapi kalau wajib, apabila dia tidak melakukan kewajiban ini, maka dia bisa mengganti dengan berupa kafarah atau bayar dam. Maka dikatakan apa saja wajib daripada haji? Wajibatuhu sittatun. Wajib-wajibnya haji ada 6. Yang pertama al-ihramu minal miqat, melakukan ihram dari miqat, ya. Miqatnya macam-macam. Orang Indonesia langsung kalau orang Indonesia langsung ke Mekah misalkan melalui bandara Jeddah, maka mikatnya adalah di Yalamlam, di atas laut, ya kira-kira ya pas waktu naik pesawat. Nah, maka sebagian pada jamaah haji yang langsung ke Jeddah untuk menuju ke Mekah, ada yang kemudian mengikuti pendapat ya bahwasanya mikatnya ada di Yalamlam, sehingga dia memakai kain ihram dan sudah bersiap semenjak sebelum menaiki pesawat. Ada juga menurut daripada fatwa daripada Majmu' Hay'atu Kibaril Ulama As-Saudiyah, bahwasanya mikatnya orang yang menuju ke Mekah itu adalah di bandara King Abdul Aziz ataupun Jeddah. Mau ikut pendapat yang mana? Tafadhol, mana yang mampu dan paling maslahat untuk dipraktekkan. Kemudian kalau misalnya dari Madinah, di mana mikatnya? Itu adalah di Abar Ali atau disebut Bir Ali, ya, atau disebut dulu Khulaifah dulu. Baik, ala kulli hal itu adalah tempat kurang lebih dari Masjid Nabawi itu ya 15-20 menit, ya nggak terlalu jauh. Nah, disitulah kemudian mengambil miqat dan melakukan sholat ihram, ya, kemudian niat ihram dan kemudian berangkat menuju ke Madinah Al-Munawwarah menuju ke Makkah Mukarramah dari Madinah Al-Munawwarah, ya kurang lebih 4 sampai 6 jam perjalanan dari Madinah ke Makkahul Mukarramah. Kemudian wal mabit bermalam di Muzdalifah lailatul nahar pada malam hari raya Idul Adha. Kemudian selanjutnya wal mabitu layaliya at-tasyrik bi Mina, bermalam pada malam-malam hari tasyrik di Mina. Hari tasyrik adalah tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah di Mina. Kemudian selanjutnya waramu jamratil aqabati yaman nahri sab'a hasayatin, melempar jamrah Aqabah. Melempar ya batu Aqabah. Ini jamrah ada 3, ada jamrah ula, wusta, Aqabah. Nah, pada yaman nahar pada tanggal 10 Zulhijjah itu yang dilempar adalah Jumratul Aqabah. Dilempar dengan 7 kali lemparan, ya, pada hari raya Idul Adha atau tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian selanjutnya kewajiban daripada haji yaitu adalah romyul jimaris salas,
ini adalah melempar jumroh yang 3. Jadi ula, wustu, aqabah dilempar masing-masing dengan 7 kali lemparan. Berarti totalnya yaitu adalah 21 batu atau 21 lemparan. Ya, 21 lemparan. Perlu diketahui bahwasanya yang dihitung adalah lemparannya. Ya, kalau misalnya batunya itu 21 dilempar sekali ya maka dihitung sekali. Ya. Jadi yang dihitung adalah lemparannya. Ya, kalau misalnya batunya ada 21 dilempar 21 kali ya, masing-masing 7 untuk jumratul ula, 7 untuk jumratul aqabah, 7 untuk jumratul wusta. Nah, itu maka hukumnya adalah sah. Ya, tapi kalau misalnya dilempar sekaligus ya itu berarti dihitung 1 kali karena yang dihitung adalah lemparannya. Ya, baik. Kemudian waromyul jimari salas kulla yaumin, setiap hari min ayyamit tasyrik ba'da zawal, setiap hari pada hari tasyrik, berarti tanggal 11, 12, 13 ba'da zawal, setelah zawal. Kulla wahdatin sab'a hasayatin, masing-masing daripada jumrah ula, jumrah wusta, jumrah aqabah 7 kali lemparan batu. Wa yujuzu an-nafru fil yamis tsani qabla al-ghurub. Nah, di sini kalau seorang yang melakukan ibadah haji, dia memilih untuk nafar awal, maka dia tidak melempar pada tanggal 13 Zulhijjah. Dia keluar ya daripada tanah Mina ya sebelum ghurub ya, sebelum tenggelamnya matahari. Keluar pada tanggal 12 Zulhijjah. Ya nafar awal namanya. Tapi kalau misalnya dia melanjutkan untuk tetap bermalam ataupun mabit di Mina, maka dia namanya adalah nafar sani. Artinya di hari ke-13 Zulhijjah, dia melempar jumroh lagi, masing-masing 7 kali untuk 3 jumroh. Ya, 7 kali untuk 3 jumroh. Berarti 21 lemparan batu. Nah, ini adalah disebut nafar sani. Nafar sani dan nafar awal adalah sama-sama diperbolehkan. Ya, mana yang lebih maslahat? Ya, silahkan dipilih. Biasanya kalau orang Indonesia kalau kloter awal-awal lebih banyak memilih nafar awal. Kalau yang kloter-kloter akhir lebih memilih nafar sani. Ala kulli hal memilih nafar awal atau nafar sani, balik tanggal 12 Zulhijjah dari Mina ataupun balik tanggal 13 Zulhijjah dari Mina itu adalah merupakan pilihan dan boleh-boleh saja, tidak berdosa memilih salah satunya ataupun mendahulukan ataupun melakukan salah satunya. Ya, sama-sama diperbolehkan. Baik. Jamaah para partisipan yang Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita sudah membahas beberapa fasal. Yang pertama tadi membahas tentang fasal ya. Fasal membahas tentang apa? Tentang syarat wajibnya puasa. Ya, syarat wajibnya puasa Ramadan. Kemudian kita juga sudah membahas tentang orang-orang yang wajib mengqadha puasa. Kemudian kita membahas tentang haji dan rukun-rukunnya. Dan kemudian membahas tentang wajib-wajib daripada haji. Dan insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Dan kita cukupkan pada fasal ini. Dan insya Allah kita akan lanjutkan pertemuan selanjutnya di qauluhu furudul umrah wa wajibatuha. Insya Allah ala barakatillah. Sebelum kita tutup, barangkali ada yang mau berdiskusi, bertanya, ataupun memberikan masukan, tafadhol. Ya Ustadz mau tanya sedikit. Baik, silakan. Ustadz maaf, agak mundur mungkin yang minggu kemarin tentang ada yang kelewat tentang masalah zakat fitrah. Ya, ini misalkan dalam satu tempat si mustahik itu ada 10 mustahik dan si panitia itu dari zakat fitrah setelah dikumpul kurang lebihnya mendapatkan misalkan 10 juta dalam bentuk uang dan dalam bentuk beras 500 kilo. Nah, apakah uang dan beras tadi
dibagikan kepada mustahik tersebut secara habis rata atau seperti apa? Gimana Ustadz? Kira-kira itu nomor satu mungkin. Terus yang kedua, ada juga amil ya Ustadz ya, salah satu mustahik itu. Nah, dari amil ini, yang dimaksud amil itu apakah profesi amil sendiri dalam 1 tahun itu dia sebagai amil, benar-benar amil, atau amil yang dalam panitia zakat, misalkan ada pas Idul, maksudnya pas menjelang ada Ramadan aja gitu, pas dia jadi amil, selainnya dia nggak jadi amil. Nah itu seperti apa yang berhak menerima zakat? Ya, kira-kira gitu aja Ustaz. Terima kasih pertanyaannya, Pak Ilham. Jadi pertanyaan pertama terkait daripada zakat dan juga mustahik zakat. Jadi mustahik zakat itu kan ada asnafnya. Asnafnya jumlahnya adalah ada asamaniyah, ada 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Ya, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin 'alaiha wal mu'allifi wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fardiyatan minallah. Ada 8 asnaf. Kalau misalkan dia memutuskan untuk membagi zakat kepada, tadi dicontohkan 10, kemudian dia bagi berupa uang dan beras dan dihabiskan, boleh atau tidak? Jawabannya adalah boleh. Lagi, ini bagian daripada cara bagi dia untuk, maksudnya dia ini maksudnya amil. Amil ataupun orang yang membagikan zakat. Atau kalau nggak pakai amil, dia langsung membagikan langsung, misalkan dari muzaki langsung ke mustahik. Pertimbangkan kemaslahatan. Jadi kalau misalkan itu maslahat untuk dibagi rata, maka bagikanlah secara rata. Ya. Tapi kalau misalkan, ini kayaknya satu orang sangat membutuhkan sekali. Kita kasih double satu orang ini. Maka tidak masalah. Ala kulli hal, yang lebih bagus semakin menyebar, semakin banyak yang mendapatkan zakat sehingga mendapatkan bagian daripada kasih sayang, berbagi daripada sesama orang yang beriman, ya dah lebih bagus. Baik, kemudian selanjutnya terkait dengan yang pertanyaan yang kedua. Ya, pertanyaan yang kedua itu adalah terkait dengan amil. Amil itu kapan? Apakah sepanjang tahun atau pas waktu Lebaran aja, Ramadan, Lebaran? Ya, amil itu ditunjuk oleh imam. Dalam konteks ini kan adalah presiden melalui Kementerian Agama kalau di Indonesia ya. Yang ditunjuk dan berizin sesuai dengan aturan yang berlaku, itulah yang ditunjuk sebagai amil. Nah, amil itu kan tidak hanya mengurusi zakat fitrah. Yang biasanya zakat fitrah dilakukan di bulan Ramadan ataupun di saat hari raya sebelum sholat Id. Tidak hanya zakat fitrah. Ada juga zakat mal, ada zakat tijaroh, ada zakat nukut atau naktain, ada zakat mawashi. Yang mana zakat-zakat itu dikeluarkannya tidak selalu dikeluarkan di bulan Ramadan ataupun bulan Syawal pada saat Lebaran Idul Fitri. Nah, itu berarti zakatnya dikeluarkan sesuai dengan hitungannya masing-masing. Karena ada namanya nisab, ada namanya haul. Maka amil itu statusnya menjadi amil kapan? Ya sesuai dengan SK, penunjukan. Yang diamanahkan, yang dimandatkan oleh otoritas yang berlaku untuk menjadi amil. Ya, selama dia itu di SK ataupun surat keputusan dia adalah bagian daripada legal, amil yang legal, ya maka itu dia amil. Ya, selama dia menjalankan tugasnya dan legal ditunjuk oleh negara, ya ditunjuk oleh pemimpin yang sah, yaitu dia adalah amil. Hingga akhirnya nanti diputus SK-nya ataupun sudah tidak diperpanjang oleh otoritas yang berwenang untuk menjadi amil. Ya udah, kalau sudah diputus atau tidak
ditunjuk kembali menjadi amil, ya udah selesai. Kira-kira seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Syukran, Ustaz. Afwan. Baik, silahkan ada yang lain mau bertanya? Semoga kita semuanya dimudahkan oleh Allah SWT bisa melaksanakan yang namanya zakat, dimudahkan oleh Allah melaksanakan ibadah haji, dan juga dipermudah oleh Allah untuk melaksanakan puasa. Ya, khususnya di akhir-akhir daripada tahun ini, ya beberapa tahun terakhir ini kita tidak bisa melaksanakan ibadah haji selama 2 tahun karena pandemi. Kemudian setelah pandemi, ternyata kuotanya dipotong ataupun dikurangi. Dan seterusnya hingga akhirnya kita perlu ngantri sekian tahun lama untuk bisa berangkat haji secara reguler yang terdaftar di negara. Dalam hal ini adalah Kementerian Agama. Ya, semoga dengan kekuasaan Allah SWT kita bisa melaksanakan ibadah haji. Ya, bisa disampaikan ke sana. Yang sudah haji dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memberikan kesempatan yang lain untuk bisa berangkat haji. Jangan haji berulang-ulang, ya. Kalau misalkan sudah haji, ya dikuatkan ibadah sosialnya. Ya, berbagi, amal jariah, bersedekah, wakaf, hibah, itu akan lebih bagus. Jadi kalau yang sudah haji, ya kita doakan yang lain semoga yang belum haji bisa berangkat haji. Seandainya pun yang sudah haji ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berangkat kembali, semoga menjadi haji yang penuh dengan keberkahan. Baik. Baik. Ada lagi yang ditanyakan dari para partisipan, para hadirin? Tidak ada ya? Baik, semoga ini pertanda bahwasanya kajian pada malam hari ini bisa difahami dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Bila tidak ada yang bertanya terkait materi yang kita diskusikan pada malam hari ini, mari kita bersama-sama tutup kajian pada malam hari ini dengan membaca Alhamdulillah kafaratul majlis dan surat Al-Asr. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Mohon maaf atas segala khilaf ucap, sikap atau sifat. Semoga kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada kelirunya dari keterbatasan pada Al-Fakir. Sampai jumpa kembali di pertemuan selanjutnya dalam keadaan lebih baik, sehat walafiat. Wallahu muwaffiq ila ma yuhibbu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama.